yang bisa menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi menolak keputusan KPU kabupaten kota ataupun provinsi itu pertama, proses Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini adalah teman-teman yang merasa tidak puas terhadap kebijakan keputusan Komisi Pemilihan Umum di level kabupaten kota ataupun provinsi terkait dengan rekapitulasi pilkada, maka mereka akan menggugat atau memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk diproses, disidang, dan diputuskan yang seadil-adilnya. Ayo kita baca salah satu berita yang menarik, yang jangka dari Pilkada Medan, foto glowing hingga invisible hand. Sebuah judul yang menarik. Ini bisa menjadi contoh tentang permasalahan yang ada di daerah lain. Tirto ID, Komisi Pemilihan Umum KPU telah merampungkan penghitungan suara Pilkada Medan 2020. Hasilnya, pasangan Bobi Nasution, Aulia Rahman unggul dengan perolehan 393.327 suara, setara 53,45% dari suara yang masuk. Lawannya petahana, Wali Kota Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi hanya mengantongi 342.588 suara, selevel 46,55%. Jadi, petahana dikalahkan oleh penantang, tetapi memang penantangnya juga tidak bisa diremehkan. Tetapi bagaimana selanjutnya? Setelah ini, bila tak ada gugatan ke MK, KPU tinggal menetapkan secara resmi Bobi Aulia sebagai pemenang Pilkada Medan. Nampaknya jalan Bobi menantu Presiden Joko Widodo belum benar-benar mulus. Tim Akhyar Salman menemukan berbagai kejanggalan dalam banyak tahapan. Mereka pun menolak hasil rekapitulasi KPU. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi di 270 daerah pilkada di 2020. Surat undangan memilih tak disalurkan. Partai Demokrat, salah satu pengusung Akhyar Salman, menemukan formulir C6 KWK undangan sebanyak 145 salinan untuk 2 tempat atau 2 TPS di sebuah warung di Kelurahan Pandan Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan. Pada warung itu terdapat spanduk Bobi Aulia. Tim Akhyar Salman menduga undangan memilih sengaja tidak disalurkan. Ya boleh-boleh saja orang yang curiga. Ya mungkin nanti akan dijawab, oh itu begini, oh itu begini. Oh atau mungkin itu benar, kita kan belum tahu yang sebenarnya. Ini kan salah satu yang selanjutnya ditampilkan di Mahkamah Konstitusi nanti selanjutnya. Menurut peraturan, penyebaran formulir C6 itu paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Itu ya hubungannya dengan KPPS pasti nanti rame. Dampak lain yang tidak tersalurkan undangan itu menurutnya adalah partisipasi masyarakat rendah. Kejanggalan hitung cepat hingga invisible hand. Tim Akhyar Salman, Aman, juga menyebut ada kejanggalan hasil hitung cepat dari lembaga survei dari pencoblosan 9 Desember. Ya ini kan orang boleh mencurigai, tetapi perlu dipahami lembaga survei itu hanya informasi awal. Yang menjadi panutan adalah keputusan KPU lah. Apakah lembaga survei itu berpengaruh terhadap hasil KPU? Itu yang boleh saja kemudian itu dipermasalahkan. Dia mengatakan hasil hitung cepat itu tampak seperti upaya penggiringan opini. Nah ini mungkin saja terjadi. Dalam hasil final penghitungan KPU, selisih
akhyar dengan Bobi kurang dari 10%. Tim aman juga menemukan indikasi pelibatan aparat, termasuk kepala lingkungan dalam organisasi pemuda untuk membagi-bagi beras atau sembako hingga uang. Kalau itu terjadi, bahaya. Bagi-bagi sembako dan uang ketika terjadi di 50% daerah, tersebar di 50% misalkan kecamatan atau desa kelurahan, bisa didiskualifikasi. Akhyar sendiri sempat mengatakan dalam pilkada kali ini hadir invisible hand yang merugikan dirinya. Kami tidak dapat untuk menyatakan secara eksplisit, tapi kami dapat merasakan sangat berpengaruh. Itu perasaan sang calon, sang petahana. Foto Bobi lebih glowing. Barangkali pernyataan inilah yang paling mengernyitkan dahi. Sebelum masa pencoblosan, tim Akhyar Salman protes terkait tampilan contoh surat suara. Foto Akhyar Salman gelap, sedangkan Bobi Aulia terang. Mereka pun meminta KPU Medan segera mengganti surat suara yang dinilai rusak tersebut. Ketua KPU Medan, Agusah Badamanik menjamin surat suara yang ditemukan rusak atau cacat dalam proses sortir dan lipat. Kami pastikan tidak akan digunakan di TPS. Itu klarifikasi sementara oleh KPU. Nanti di MK, di proses persidangan akan rame ini. Bobi Nasution adalah salah satu calon kepala daerah yang terkait erat dengan elit politik nasional. Banyak yang menyebutnya sebagai politik dinasti, kata tirto.id begitu. Saudara, itulah contoh yang bisa kita angkat pada pembahasan kita kali ini. Yang janggal dari Pilkada Medan, foto glowing hingga invisible hand. Setiap calon boleh mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, memohon bahasanya terkait dengan PHPU, perselisihan hasil penghitungan suara. Normal, setiap orang yang kalah pasti menemukan kecurigaan-kecurigaan yang selanjutnya ingin ditampilkan di proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Apakah itu benar atau tidak, nanti di dalam proses persidangan akan terdeteksi, akan terbukti atau tidak proses itu semuanya. Sehingga ini salah satu contoh. Medan adalah salah satu contoh dari 270 Pilkada 2020 seluruh Indonesia. Kita kalau berbicara Mahkamah Konstitusi, tidak melihat petahana, tidak melihat dia siapa, yang pasti Mahkamah Konstitusi adalah tempat mencari keadilan, kebenaran, supaya hasilnya bisa diterima oleh semuanya. Keputusan MK final dan mengikat, tidak ada banding. Baik pemohon ataupun termohon ataupun lainnya harus mengikuti, menerima putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga apapun yang ditudingkan tadi perlu dibuktikan secara serius apakah bisa terbukti atau tidak. Yang bisa menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi menolak keputusan KPU kabupaten kota ataupun provinsi itu, pertama, proses yang ada terstruktur, sistematis dan masif terkait dengan politik uang, politik sembako. Intinya, money politik uang dihubungkan dengan materi dan lainnya, itu yang paling membahayakan, akan mendiskualifikasi seorang calon yang terpilih, siapapun dia. Jadi kalau ada seorang calon yang dia menang, tetapi dia melanggar dan dibuktikan di MK terbukti, terstruktur, sistematis dan masif, maka saya pastikan dia akan didiskualifikasi. Saya tidak mengatakan di Medan itu terjadi atau di daerah lain terjadi.
Tetapi itu salah satu yang diangkat oleh sang petahana yang kalah di Medan. Mungkin di tempat lain bukan petahana yang mengangkat, tetapi penantang, pendatang baru. Memang beragam terkait dengan apa yang diangkat. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang akan bisa mendiskualifikasi adalah yang ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, yang berpengaruh terhadap proses semuanya. Kalau itu terbukti, bisa saja ada beberapa pemungutan ulang atau penghitungan ulang. Bahkan kalau ini membahayakan, bisa didiskualifikasi juga. Tapi yang paling besar kalau terkait dengan penyelenggara, yang kemungkinan terjadi adalah pemungutan dan penghitungan ulang. Dan nanti efeknya, mereka yang para penyelenggara yang nakal dalam tanda kutip, saya mengatakan nakal itu saya nggak tega sebetulnya, karena banyak penyelenggara yang baik, penyelenggara yang profesional, yang menampilkan pilkada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu banyak. Tetapi ada yang nakal. Yang nakal itu ya yang bermain-main itu, yang selanjutnya ketika bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi, hal itu sangat mungkin berpengaruh terhadap pemungutan ulang atau penghitungan ulang. Kalau itu dilaksanakan, sangat mungkin terjadi perubahan, apalagi pemungutan ulang ya. Contoh kemarin, ada di salah satu TPS di Surabaya, misalkan ketua KPPS-nya, atau KPPS-nya lah, bukan ketua KPPS, KPPS-nya kemudian memberi catatan dalam surat suara. Kemudian untuk nggak tahu itu apa, tapi selanjutnya di pemungutan ulang. Itu sah. Ketika rekomendasi Bawaslu muncul, maka itu dilaksanakan. Dan itu selanjutnya keputusannya bisa diterima oleh semuanya. Contoh lain misalkan di Sumeneb, itu ada salah satu TPS, seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Meskipun satu orang misalkan, dan itu sebetulnya dia tidak niat nakal, tidak misalkan demi kemenangan seseorang, bukan. Tapi kan tradisi yang ada di kita, mewakili seseorang, apalagi suaminya ataupun anaknya, itu kan bisa terjadi dalam kondangan atau acara-acara tertentu. Kan biasanya kita, saudara juga bisa mewakili dari misalkan suami atau istri ataupun anak. Itu terjadi. Akhirnya teman-teman KPU sesudah dapat rekomendasi Bawaslu, terjadi penghitungan ulang atau pemungutan ulang bahkan. Kalau itu betul-betul dilaksanakan, maka it's okay, sudah selesai. Tetapi kalau belum, bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan kalau memang itu terjadi banyak, tidak hanya satu tempat berpengaruh. Saya tidak mengatakan Surabaya atau Sumeneb, seluruhnya saja, tergantung para mereka calon yang merasa diberlakukan tidak adil oleh penyelenggara, maka bisa mengikut yang kedua tadi. Terus kemudian tadi ada terkait dengan yang glowing dan macam-macam. Tapi kan tadi memang sudah diklarifikasi oleh KPU bahwa itu kan surat suara yang salah. Apakah hal itu pada surat suara yang lain juga terjadi? Lah, itu nanti di sidang Mahkamah Konstitusi akan dibuktikan apakah di seluruh TPS di Medan misalkan glowing semuanya atau tidak semuanya, atau kebetulan yang rusak. Ini itu akan dibuktikan. Terkait dengan surat undangan, surat pemberitahuan, katanya di salah satu warung, itu mungkin bisa terjadi, mungkin juga bisa tidak terjadi, atau mungkin itu penyelenggara lupa ketika sesudah minum kopi kemudian tidak dibawa, atau bagaimana, kita nggak tahu. Atau mungkin ada yang nakal menggandakan begitu. Itu nanti juga akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Apakah hal itu, maksudnya para penyelenggara itu ada yang nakal, misalkan memainkan untuk seseorang, kita nggak tahu apakah sang penantang atau petahana, yang pasti itu perlu dibuktikan. Kalau memang ada main-main, apalagi tidak satu TPS. Kalau satu TPS, kejadiannya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Kalau di beberapa TPS, sangat mungkin itu akan membahayakan terhadap calon yang menang. Maksudnya,
ini hubungannya dengan ya kualitas dari proses demokrasi itu sendiri, pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Kalau memang ada permainan terkait dengan surat pemberitahuan yang tidak diberikan kepada pemilih dan itu terbukti, maka menjadi ancaman terhadap penyelenggara, hasil, dan selanjutnya. Sesudah di Mahkamah Konstitusi begini, sesudah mereka mendaftarkan, terkait dengan berbagai kejanggalan, kemarin kita mendapatkan informasi ada 40 daerah, baik kabupaten, kota, ataupun provinsi, yang sudah dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, yang maksudnya dimohonkan oleh pihak yang merasa tidak adil, diberlakukan tidak adil oleh KPU, sebanyak 40 daerah. Mungkin ada perkembangan atau tidak, kita nanti akan kita bahas pada segmen khusus terkait dengan berapa yang menyampaikan ke mahkamah, memohon ke Mahkamah Konstitusi, dan berapa yang akan diterima, dan berapa yang akan maksudnya diterima, diproses, atau bahkan langsung ditolak. Tetapi terkait dengan yang janggal di pilkada pembahasan hari ini, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita bersama. Kalau saudara adalah kelompok yang diberlakukan tidak adil, bisa menjadi referensi bagi saudara untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi. Begitu juga bagi saudara yang pada saat ini menang dan dituding, yang dituding sebetulnya KPU-nya ya, karena mereka yang memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi kebetulan saudara bagian yang diuntungkan dari putusan KPU, maka juga saudara siap menjadikan ini sebagai referensi untuk beracara di Mahkamah Konstitusi sebelum putusan MK itu terjadi. Apapun yang diputuskan MK harus dihormati semuanya, final mengikat hasilnya, dan semua harus melaksanakan. Sehingga sesudah putusan MK sudah tidak ada permasalahan, semua bersatu lagi, bergabung dengan rakyat, membangun daerah masing-masing. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.